Allah lepaskan Nabi Ibrahim dari ikatan kepada Azar ayah, dilepaskan dari ikatan kepada ibu Umailah, dilepaskan dari ikatan penduduk kampungnya karena orang kampungnya berkata harriquhu, bakar dia hidup-hidup, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api sejuk dingin jangan bakar Ibrahim. Dilepaskan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim dari ikatan kepada istri Hajar dan Sarah dan Hajar. Dilepaskan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim dari ikatan cinta kepada anak, karena inni arafil manami anni azbahuka, aku tengok dalam mimpiku malam tadi aku menyembelih leher. Dilepaskan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim dari ikatan kepada kampung halaman, karena dia tak pernah menetap dalam satu tempat. Dari Babilonia, Irak, pindah ke Palestina, disuruh Allah Ta'ala mengantarkan anaknya ke fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. 7 ikatan dilepaskan Allah dari hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Cinta kepada ayah lepas, cinta kepada ibu lepas, cinta kepada orang kampung lepas, cinta kepada Babilonia lepas, cinta kepada Hajar dan Sarah lepas, cinta kepada Ismail lepas. Supaya apa? Supaya hati itu hanya tergantung kepada la haula wala quwwata illa billah. Oleh sebab itu jangan bersedih ketika anakmu jauh, jangan bersedih ketika ayah ibumu lebih mendahului. Sebenarnya Allah sayang kepada engkau supaya hatimu hanya bergantung kepada ya Allah. Idza daqat 'alaika dunya, kalau terasa sempit dunia ini, faqul, katakan ya Allah, tak ada lain. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Belum lagi melihat dunia ini sampai ke tepi, sudah terkena fitnah. Bayinya saja sudah terkena fitnah, belum bisa berbuat sudah terkena fitnah. Yudzabbihuna abna'akum, anak laki-laki sembelih, potong, habiskan semua anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum, adapun anak perempuan biarkan hidup. Maka semua anak-anak kecil disembelih. Anak yang perlu susu ibunya justru dilepaskan di sungai Nil. Supaya apa? Allah ingin Nabi Musa alaihissalam tidak tergantung pada ayah dan ibu, menjadi anak yang mandiri, lepas dalam asuhan ibu angkat dan ayah angkat, dibesarkan di istana Fir'aun. Lalu kemudian Allah ingin dia lepas dari kemewahan kemegahan istana Fir'aun itu. Skenario Allah begitu indah, dibuatnya ada 2 orang sedang berkelahi bertengkar. Fawakazahu Musa, dipisah oleh Musa, dilerai oleh Musa, lalu kemudian ditinju Musa, tapi kemudian orang itu mati meninggal dunia dan Musa merasa takut. Allah lepaskan dia dari keterikatan ayah, dilepaskan dari ikatan ibu, dilepaskan dari ayah angkat, ibu angkat, istana kemegahan Fir'aun, sampai akhirnya dia hanya menggantungkan diri kepada ya Allah. Itu juga yang terjadi pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi lahir ke atas dunia sudah dilepaskan dari ikatan Abdullah. Saat peluk cium hangat ibu begitu indahnya, dilepaskan Allah dari kasih sayang Aminah. Saat beralih kepada kasih sayang Abdul Muttalib, di samping Ka'bah mereka pasang itu bantal-bantal tempat duduk. Tak ada anak-anak Abdul Muttalib yang berani menginjak tempat duduk itu. Datang cucu kesayangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Abdul Muttalib mau menari, bayi mungil anak kecil itu jangan, biarkan dia, karena ayahnya sudah lama meninggal. Tapi rupanya kasih sayang kakek Datuk Abdul Muttalib itu pun tak lama. Datang kasih sayang paman tercinta Abu Talib, itu pun ditarik, dicabut oleh Allah SWT. Datang kasih sayang orang dulu berbagi susah, berbagi luka, berbagi duka, Khadijah Al-Kubra, itu pun juga dilepaskan Allah SWT. Anak laki-lakinya meninggal,
Anak perempuannya semuanya meninggal saat beliau hidup, kecuali Sayyidatuna Fatimah. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahli jannah. Sesungguhnya Fatimah pemimpin perempuan penghuni surga. 6 bulan setelah Nabi meninggal, barulah Fatimah meninggal. Adapun Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, maka meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Apa yang diinginkan Allah? Jangan gantungkan hatimu pada ayah, jangan ikatkan hatimu pada ibu, jangan pernah hatimu dipenuhi kasih sayang pada anak-anak, tapi Allah ingin supaya engkau hanya bergantung kepada Dia saja, tak ada gantungan yang lain. Itulah makna wasta'inu bis sabri was salat. Salat adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar masalah yang kau hadapi ini, ada Dia yang maha besar. Angkat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang membaca doa itu bukan Nabi, tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang, dan Nabi mendengar sahabat membaca itu. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi bertanya, manil qail? Siapa yang membaca doa itu tadi? Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang membaca doa itu tadi? Sahabat itu gentleman, dia tidak takut. Ana ya Rasulullah, aku yang membaca doa itu tadi wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca tadi. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sejak mendengar itu aku tak pernah meninggalkan dalam salatku Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi membaca Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Aku datang menghadap Engkau ya Allah. Besar ujian yang sedang kuhadapi, besar masalah yang sedang menimpaku, tapi lebih besar lagi dosa, silap dan salahku kepadamu. Sehingga kita tidak mengadukan tentang yang sedang kita hadapi, bukan yang dari atas ke bawah itu yang kita keluh kesahkan, tapi yang perlu kita adukan adalah tentang sebanyak besar dosaku yang tak sanggup aku pikul, sehingga kesibukan kita memikirkan dosa, kekhusyuan kita memikirkan dosa, tak sempat kita memikirkan sebesar apa ujian yang sedang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, kekurangan dirinya, silap salahnya, sehingga dia tak sempat lagi memikirkan ujian yang sedang diberikan Allah kepadanya. Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ba'id, jauhkan antara aku dengan silap dan salahku sebagaimana kau jauhkan antara belahan langit dan timur. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari silap salah dosa kita itu.